Shalom, salam sehat untuk kita sekalian dimanapun berada. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai dua kata penting di dalam kehidupan orang Kristen, yaitu hamba dan pelayan. Di dalam ayat-ayat yang kita akan baca dan dengarkan, kita akan mendapatkan pengertian itu, dan kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mencermatinya, menarik pembelajaran dari hal tersebut. Surat 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Hamba dan pelayan, dua posisi orang Kristen di dalam kehidupan di bumi. Tentu kita bukanlah hamba dari sesama manusia. Kita juga tidak mau diperbudak oleh siapapun yang ada di bumi ini, karena kita diberikan otoritas mengelola bumi ini bersama manusia yang lain. Sayangnya, ada banyak orang yang memperbudak sesama manusia, sehingga terjadi ketimpangan kehidupan, kesejahteraan, dan sebagainya. Di hadapan Tuhan, kita adalah hamba, karena kita sudah ditebus dengan nyawa Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Telah diberikan hidup di dalam kebangkitannya. Kita adalah hamba yang seharusnya taat sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikehendakinya, kita ikuti dengan penuh sukacita. Hamba yang setia sampai akhir hidup, sejak diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kita bersyukur, karena kita sebagai hamba bukan hanya hamba yang tidak mendapatkan apa-apa, tetapi hamba yang mendapatkan warisan di sini dan nanti. Inilah keistimewaan kalau kita menjadi hamba Tuhan. Kalau kita menjadi hamba Tuhan, itu bukan berkaitan dengan jabatan gerejawi atau posisi di sebuah institusi gereja. Jabatan-jabatan gerejawi atau posisi di institusi gereja itu dapat saja dimiliki atau diterima oleh orang-orang tertentu. Tetapi sebagai hamba Tuhan itu dikaruniakan oleh Allah sendiri kepada kita di dalam Kristus. Kita hambanya Tuhan. Berarti sepenuhnya kita total tunduk kepadanya. Apa yang dia pikirkan, dia rasakan, dia kerjakan, kita lakukan juga. Dan kita mengerjakannya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kerelaan. Kata yang kedua adalah pelayan. Istilah yang perlu untuk kita cermati dan renungkan. Umumnya, pelayan artinya memberikan layanan kepada siapapun di dalam konteks kehidupannya di dalam satu komunitas atau dalam urusannya dengan orang lain. Bagaimana dengan konsep pelayanan di dalam Kristus? Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kemampuan, baik akal, kekuatan, bahkan hal-hal yang dikaruniakan Roh Kudus untuk kita menjadi pelayan. Pelayan yang kreatif untuk memberikan pelayanan kepada orang banyak dengan penuh cinta kasih di dalam kebenaran. Dan pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan memiliki ukuran atau standar yang berasal dari Tuhan sendiri. Sebagai pelayan, kita harus kreatif, tidak menunggu perintah atau arahan, tetapi kita bersama-sama mengerjakannya, berkolaborasi dengan anak-anak Tuhan yang lain, untuk kita sama-sama membangun satu kehidupan di bumi ini di dalam konteks kehidupan kerajaan Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Sebagai pelayan, kita harus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan kita secara akademis, secara keterampilan, maupun semangat juang kita. Mesti kita pupuk sampai semua orang merasakan kehadiran kita, siapapun dia, dan berdampak terhadap apa yang manusia butuhkan. Apa sebenarnya yang manusia butuhkan, yang perlu untuk kita layani, yaitu damai sejahtera, Injil keselamatan, dan tentunya kepedulian. Bagaimana kita dengan sungguh-sungguh sebagai pelayan Tuhan yang diberikan daya kreativitas memperhatikan orang-orang di sekitar kita dengan sungguh-sungguh. Tentulah kita memerlukan hikmat, kekuatan, kuasa, dan otoritas dari Roh Kudus agar apa yang kita layani itu berkenan di hati Tuhan. Pelayanan kita tentunya harus pelayanan yang berkualitas. Ada kualitas yang dipertahankan dan diperjuangkan. Semakin hari semakin lebih baik, lebih mulia. Itulah model-model pelayanan kita.
ada yang pelayanan di atas mimbar, ada yang pelayanan memuji Tuhan, ada yang pelayanan menjadi misionari, ada yang pelayanan bekerja di tengah-tengah aktivitas sosial ekonomi dan bisnis, di pemerintahan, di dalam bidang hukum, di dalam dunia pendidikan dan sebagainya. Fokusnya adalah Kristus yang kita layani. Dialah raja di dalam pelayanan kita. Mari kita gabungkan dua kata tadi itu, yaitu hamba dan pelayan. Sebagai hamba, kita taat sepenuhnya. Sebagai pelayan, kita kreatif. Dua-dua posisi jabatan status yang dikaruniakan Tuhan itu kita terapkan di dalam keseharian kita dalam konteks kekinian. Bagaimana kita menempatkan diri di depan banyak orang dengan sikap sebagai pelayan dan dengan sikap sebagai hamba. Tentunya, sekali lagi, kita memperhambakan diri kita kepada Tuhan saja. Dan tidak boleh kita memperhambakan diri kita kepada manusia, jabatan, uang, atau harta takhta apapun. Dan sekaligus saat yang sama kita mesti kreatif melayani apa yang Tuhan perintahkan. Jadi, sebagai hamba, secara internal itu berkaitan dengan sikap hati tunduk kepada Tuhan. Sebagai pelayan, itu bersifat eksternal, berarti kita proaktif mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kiranya apa yang saya jelaskan ringkas dan singkat ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati